Menyala anggota DPR-ku, apa benda nih weh? Ya, itu tadi aku cosplay jadi Bang Jom United. Ada hal yang menarik ketika rapat Komisi 10 anggota DPR dengan Menpora membahas naturalisasi 3 pemain Ole Romeni, Tim Gaypens, dan juga Mark Dion. Sebelum rapat, Pak Dito sebagai Menpora itu kan presentasi. Nah, di materi presentasinya itu, naturalisasi Mark Dion, Tim Gaypens, dan Ole Romeni itu targetnya untuk Piala Dunia 2030. Nah, Bapak anggota DPR ini mempertanyakan hal itu. Dia mempertanyakan, kok PSSI tidak punya target buat Piala Dunia 2026? Wah, pernyataan ini seolah ya membungkam apa yang dikatakan seorang exco PSSI di media. Memang ini harus kita kawal ya. Semua revolusi kemarin itu muaranya timnas memang harus lolos ke Piala Dunia 2026. Itu tuntutan supporter, Pak. Makanya keren sih, apresiasi untuk Bapak anggota DPR ini. Karena biasanya di sidang-sidang sebelumnya Komisi 10 ini biasanya masuk angin. Tapi tidak kali ini. Menyala Bapak anggota DPR-ku. Aku setuju dengan Bapak ini ya. Timnas kita memang harus ditargetkan lolos Piala Dunia 2026. Jangan dihilangkan momentum ini. Ya seakan-akan ya dibuat timnas itu targetnya 2030 supaya tidak membebani pelatih Patrick Kluivert dan timnya. Tapi kan supporter timnas tidak peduli ya. Mereka mau prestasi, tidak ada lagi proses-proses. Apalagi sekarang udah ada tambahan amunisi Ole Romeni. Harus lolos Piala Dunia 2026. Ya harusnya dengan dipecatnya STY target ke Piala Dunia itu semakin realistis sebenarnya. Apalagi ditambah dengan kehadirannya Patrick Kluivert, kemudian dengan 2 asistennya beliau, itu yang kalau boleh dibilang ya kita menggantikan 1 pelatih dengan 3 pelatih lah, ya kan, itu keren sebenarnya. Tapi kalau Pak Dito bilang bahwa Ole Romeni, kemudian Dion Mars, kemudian Tim Gaypens ini dipersiapkan untuk Piala Dunia 2030, berarti mereka ini dipersiapkan untuk program jangka panjang. Mengingat mereka ini masih sangat muda, teman-teman. Jadi menurut saya ya itu wajar. Tapi kalau ada anggota dewan yang mempertanyakan soal target PSSI yang sebenarnya ada di Piala Dunia 2030, sebagai supporter kita mendukung apa yang dibilang sama beliau sebagai anggota DPR RI, karena dia mendengar keluhan dari supporter maunya timnas Indonesia masuk Piala Dunia di tahun depan. Kemudian ada statement dari ya orang-orang PSSI lah yang bilang kalau target masuk Piala Dunia itu bukan 2026. Lah ngapain STY dipecat, iya kan? Kenapa ganti STY di tengah-tengah kualifikasi Piala Dunia, ya kan? Apakah menggantikan STY kita harus langsung lolos ke Piala Dunia? Kan belum tentu juga. Seperti yang Coach Justin bilang, tidak bisa digaransi ganti pelatih harus masuk Piala Dunia. Tapi dengan digantikannya STY oleh Patrick Kluivert dan 2 asisten lainnya, 3 lah, termasuk Gerrard kemarin kan. Nah saya pikir ya untuk masuk ke Piala Dunia harus ya itu harga mati, itu lebih realistis lagi. Ditambah lagi ada tambahan-tambahan amunisi seperti Ole Romeni, ya kan, sebentar lagi mungkin ada Jairo Riddle dan nama-nama yang lain. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus menuntut PSSI dan sepak bolanya kita timnas harus masuk Piala Dunia. Sebenarnya seperti itu. Tapi ada tapinya. Apapun itu kita harus tetap dukung timnas. Mau kalah, mau menang, mau imbang, let's go, ayo kita dukung timnas, kan begitu. Ole ini dipersiapkan untuk 2030. Ini statementnya teman-teman. Saya melihat berarti optimisme kita ini sudah hilang untuk 2026, Pak. Saya nggak mau optimisme kita ini padam. Justru kehadiran Ole itu untuk memperkuat dan mempermudah agar timnas kita ini lolos Piala Dunia 2026. Nah, ini harus Bapak pertegas di forum ini. Ini apakah kita sudah menyerah dengan Piala Dunia 2026 atau seperti apa? Karena yang disampaikan Pak Menpora tadi, Ole dipersiapkan untuk 2030. Izin Pak, tadi ya, jangka pendek 2026, jangka panjang di atas 5 tahun 2030. Ya harus dipertegas tadi Pak, supaya kita sama-sama enak ini di slide 2030 ini. Saya termasuk yang kecewa kalau memang kita sudah nyerah hari ini gitu. Untuk apa kita naturalisasi kalau memang kita nyerah 2026 ini? Dan gitu Pak. Ya, jadi jelas ya, berarti Ole Romeni ini dipersiapkan untuk 2 program. Program jangka pendek untuk Piala Dunia tahun depan dan program jangka panjangnya di Piala Dunia tahun 2030. Nah, itu dia yang kita tunggu-tunggu. Kejelasan seperti itu loh.
60-40 lah, 60 yang diaspora 4. Kita juga tidak ingin dengan hadirnya pemain-pemain yang diaspora ini menyingkirkan peran-peran pemain kita. Hoki Caraka sudah jarang ditampilkan, kemudian juga Witan, ya, kemudian juga Pratama Arhan. Ya, mudah-mudahan tidak lebih dari 5 tahun lah kita merekrut secara bertahap. Mungkin komposisi pemain Indonesia dengan pemain diaspora 60-40 lah, 60 yang diaspora 40. Sekarang ini kan kalau tidak 92 10-1 ya, dari 11 orang itu. Kita sebagai bangsa ya, nasionalismenya sedikit banyak akan terusik. Ya harusnya kalau kita merasa terusik, berarti pemain lokal kita harus lebih giat lagi, harus lebih kuat bersaing lagi. Tapi saya pikir dari beberapa nama yang disebut seperti Hoki Caraka, kemudian Pratama Arhan, Witan Sulaiman, mereka ini ya sering dipanggil sama STI untuk masuk ke timnas, teman-teman. Apalagi Pratama Arhan, kemudian Witan Sulaiman. Saya pikir mereka di langganan, nama-nama mereka ini ada di DSP. Tapi sayangnya di komposisinya STY dari 11 pemain itu Witan jarang dipakai. Ya kita apresiasi dulu yang dibilang sama si anggota DPR ini. Mungkin dia punya kecemasan tersendiri dengan pemain-pemain lokal bahwa selama di tangannya STY mereka jarang dipakai di timnas senior. Tapi kalau kita lihat dari segi kualitas, saya pikir ya jauh, memang jauh. Jadi kalau kita mau bersaing dengan pemain-pemain diaspora ya setidaknya kita harus berada di 90% dari skillnya mereka atau kualitasnya mereka supaya bisa dipakai. Ya harapannya di eranya Patrick Kluivert mereka ini tetap dipanggil dan bisa dikasih kesempatan. Jangan sampai di eranya Kluivert justru mereka ini ya dipinggirkan. Ya, harapan kita mereka tetap dipakai. Kalau mau dilihat dari nama-nama yang ada pemain lokal memang mereka yang di atas rata-rata. Makanya mereka dipanggil sama STY itu. Dari korban wasit jadi kandidat asisten Kluivert, Zulkifli Syukur auto naik kelas. Baru aja timnya kena zong di PON 21 Aceh Sumut 2024 gara-gara keputusan wasit yang bikin geleng-geleng. Zulkifli Syukur malah dapat kesempatan emas. Ex-pilar timnas Indonesia ini masuk jadi daftar kandidat asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Namanya jadi salah satu dari 10 pelatih lokal yang bakal diwawancara langsung sama legenda Belanda itu. Meski timnya Sulawesi Tengah kena skenario dramatis dengan kartu merah beruntun dan penalti kontroversial lawan Aceh, performa Zulkifli sebagai pelatih tetap mencuri perhatian. Apakah ini pertanda dirinya bakal balik ke timnas dengan peran yang baru? Kita tunggu kejutan selanjutnya. Nonton bola gratis, klik link di. Nah ini yang keren teman-teman, ada pelatih-pelatih lokal yang diberikan kesempatan untuk menjadi asisten pelatihnya Kluivert. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, seperti apa peran mereka nanti di timnas senior itu, layak ditunggu ini. Sesuai ucapannya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama para asistennya, Alex Pastor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg, tanpa hadir di laga Persija versus PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga. Ini menjadi momen pertama tim kepelatihan Kluivert menjalankan tugasnya di Indonesia, memantau langsung talenta lokal yang berpotensi dipanggil ke timnas. Dari laga ini, siapa yang paling layak dilirik? Muhammad Tahir mencatatkan assist, Muhammad Ferrari juga menyumbang assist, sementara Raihan Hanan sukses mencetak gol. Menurut kalian, siapa yang paling pantas dipanggil Coach Kluivert? Ya tiga-tiga dipanggil toh. Kalau memang tiga-tiga main bagus ya tiga-tiga dipanggil, selesai. Tim kepelatihan dari timnas Indonesia sudah hadir dan sudah sampai di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, empat-empatnya langsung datang ke Indonesia. Untuk apa? Ya, untuk memantau langsung bagaimana pemain-pemain Indonesia yang bermain di Liga 1 Indonesia, liga terbaik di muka bumi ini. Dan bahkan langsung nonton pertama kalinya di pertandingan Persija Jakarta menghadapi PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga itu, sampai empat-empatnya nonton dan bahkan nyatet beberapa hal. Gua rasa catatan yang pertama kali itu adalah sudah pasti panggil Muhammad Tahir ya. Cuy, ngeri. Geser Kevin Dix itu. Ya iyalah, pemain bintang, bro. Pemain bintang itu ya 11-12 lah sama Tom Hai ya, waktu 2 SD, kelas 2 SD Tom Hai. Jadi ya intinya tim pelatih dari timnas Indonesia itu sudah mulai bekerja dalam memantau pemain-pemain yang ada di Liga 1, dan menarik kita tunggu nanti ya, apakah ada kejutan pemain yang dipanggil ke timnas bulan Maret nanti atau tidak yang berasal dari Liga 1 atau memang tidak ada. Ya harapannya kita mau ada pemain Liga 1, mau siapapun yang bermain di timnas harus masuk Piala Dunia, ya kan? Itu kan harga mati itu.
Dua klub raksasa Serie A ingin mendatangkan Jai Itzes, AC Milan or Juventus. Dua klub ini menginginkan Jai Itzes. Dan dari AC Milan sendiri, Ibrahimovic the person for the compares to the Venezia. Dan Ibrahimovic sendiri ingin memastikan bahwasannya menggoda untuk mendatangkan oleh Jai Itzes untuk memperkuat AC Milan. Dan Juve negosiasi between Gintello dan Spordenso have a through Juventus to Venezia untuk mendatangkan Jai Itzes, tapi dengan harga request 20 million euro. Wow, sangat mahal guys, sangat mahal. Tapi gua di sini sebagai pribadi gua sih pengennya mau ke Juventus. Hayo, gua memakai mau di Juventus atau Milan, intinya dia tetap ada di Serie A. Jangan sampai turun Serie B lah, supaya dia punya kualitas tetap terjamin, itu terjaga itu teman-teman. Itu sih yang paling pentingnya itu. Tak hanya Juventus yang tertarik, Jai Itzes masuk radar AC Milan. Ibrahimovic turun tangan. Bukan cuma Juventus, AC Milan juga kepincut dengan kapten timnas Indonesia, Jai Itzes. Menurut laporan jurnalis Daniel Longo, ketertarikan Milan tak main-main. Bahkan legenda mereka, Zlatan Ibrahimovic, dikabarkan turun tangan langsung untuk mengupayakan transfer ini. Dengan gaya khasnya, Ibra diakini memainkan peran penting dalam meyakinkan manajemen Milan untuk merekrut Itzes. Jika transfer ini terwujud, Jai bisa mengikuti jejak pemain besar yang pernah berseragam rossoneri. Tak hanya Juventus yang... Nah, keren. Jangan heran kalau M. Tahir yakin berpotensi dipanggil oleh timnas Indonesia dan menggeser posisi Kevin Dix. Waduh, ini seriusan guys. Yuk kita lihat biodata dari M. Tahir ini guys. Ya, saat ini dia bermain di klub PSBS Biak. Posisi gelandang bertahan dan memiliki market value sebesar 2,17 miliar. Sedangkan Kevin Dix kini bermain di FC Copenhagen, Liga Denmark, dan memiliki market value sebesar 78,22 miliar. Waduh, lumayan jauh ya perbedaan market value-nya. Ya, jadi ceritanya kemarin Muhammad Tahir ini ditonton langsung oleh Patrick Kluivert dan staf timnas Indonesia yang baru guys. Dan penampilan Muhammad Tahir cukup baik, serta dia berhasil mencetakkan assist yang cukup cantik di pertandingan kemarin. Di mana klubnya Muhammad Tahir ini, PSBS Biak, itu mendapatkan hasil seri melawan Persija Jakarta dengan skor akhir 2-2. Dan pelatih PSBS Biak pun sebut pemainnya layak dipanggil ke timnas Indonesia. Apakah yang dimaksud oleh pelatih PSBS ini adalah Muhammad Tahir? Karena terlihat dari ekspresi dari Patrick Kluivert beserta staf, ini cukup terpukau dan terkesima melihat penampilan apik serta asis yang cantik dari Muhammad Tahir. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Udah layak nggak Muhammad Tahir dipanggil ke timnas Indonesia? Dan apakah udah layak kan nih untuk menggeser posisi dari Kevin Dix di timnas? Wih, mau geser Kevin Dix ini berat. Jadi rebutan Patrick Kluivert dan Ronald Koeman, Ian Maatsen bakal pilih siapa nih? Bek Aston Villa ini jadi rebutan dua negara. Timnas Indonesia pengen dia buat naturalisasi, sementara Belanda juga masih nahan dia di squad mereka nih. Maatsen ini udah pernah dipanggil Koeman ke tim senior Belanda, tapi gak pernah dikasih menit main. Pas Euro 2024, dia cuma dipanggil buat gantiin Frenkie de Jong yang cedera, tapi tetap gak dimainin. Terakhir di FIFA Matchday November 2024, Maatsen malah cuma masuk squad U21, padahal udah 22 tahun. Tapi di sisi lain, Maatsen punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa. Kalau dia mau main buat Garuda, dia harus siap hadapi proses rumit, bahkan bisa sampai ke CAS. Jadi gimana nih? Apakah Maatsen bakal bertahan di Belanda dan terus di hold Koeman, atau dia bakal pilih Indonesia dan jadi pemain kunci di era Patrick Kluivert? Sepertinya dia negatif itu, karena namanya dia tidak terdengar. Yang ada itu kan si Jairor itu. Dan yang paling hampir pasti itu oleh Romeni, teman-teman. Ya, semoga Ian Maatsen. Tapi kalau Ian Maatsen saya pikir, aduh, berat ini. Hai warga Plus 62 tercinta, hari ini aku akan memberikan opiniku tentang pernyataan Pak Arya Sinulinga. Dimana Pak Arya Sinulinga, sama-sama kita tahu, dia mengklaim kalau kepelatihannya saat ini adalah kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki oleh timnas. Disclaimer aja, ini akan berisi opini aku, jadi kalau yang nggak sama, opininya nggak apa-apa banget. Mari kita menjadi warga Plus 62 yang dewasa tanpa saling menghujat. Oke? Mari kita bahas. Jadi sama-sama kita tahu kan kalau Pak Arya ini memberikan statement kalau tim kepelatihannya Pak Patrick adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dan sebagian warga Plus 62 mengatakan kalau Pak Arya itu overclaim. Dan aku setuju sih. Kenapa aku bilang overclaim? Karena Pak Patrick dan jajarannya belum benar-benar bekerja. Jadi aku tuh ngikutin Pak
Patrick dari beliau itu datang ke Indonesia, konferensi pers, diperkenalkan, dan beliau bilang kalau targetnya adalah 4 poin di 2 pertandingan pertamanya. Dan aku nungguin banget nih gebrakannya Pak Patrick sama tim kepelatihannya. Tapi pernyataan Pak Arya itu kayak mengganggu momen gitu loh. Menurut aku sebaiknya Pak Arya ini diem dulu Pak, diem aja dulu sampai Pak Patrick ini benar-benar bekerja. Kasih kesempatan beliau untuk bekerja dengan tenang. Kayak buat apa sih Pak Arya mengatakan hal-hal seperti itu, buat apa? Motivasinya apa? Jujur aku nggak nyampe motivasi Pak Arya bilang gitu tuh apa. Karena tanpa disebutkan tim kepelatihan terbaik pun, kalau Pak Patrick bisa membuktikan beliau membawa Indonesia lebih baik dari pelatih sebelumnya, beliau pasti dikasih kredit kok. Pasti diakuin sama netizen, sama fans bola, sama warga plus 62. Pastinya begitu sebenarnya. Kalau Pak Patrick itu nggak dihargai dan nggak diapresiasi warga plus 62. Kita beda sama federasi. Ups. Jadi ya Pak, menurut aku Bapak diem aja dulu Pak sambil Maret. Sabar Pak, sabar. Biarkan Pak Patrick dan jajarannya bekerja dulu. Jangan bikin statement yang bisa bikin blunder dan akhirnya grassroots ini rame lagi. Oke, sekian dulu opini dari aku untuk warga plus 62. Sampai berjumpa. Belum kerja sudah bilang tim kepelatihan terbaik dari segi mananya? Mungkin dari segi kepelatihan mereka, pengalaman mereka di Eropa ya. Jadi Pak Arya bilang ya semoga yang terbaik itu bisa mampir ke Indonesia. Kita harapnya begitu juga. Cuma kalau Pak Arya bilang yang pernah kita miliki, saya pikir salah besar. Mereka belum membuktikan apa-apa untuk timnas kita. Jadi kalau klaimnya seperti itu, menurut saya klaim sepihak yang justru membangkitkan amarah netizen untuk berkomentar miring terhadap PSSI dan Pak Arya Sinulinga sebagai exco. Jadi menurut saya sekali lagi tenang dulu. Ya kasih mereka kesempatan untuk bekerja di bulan Maret ini. Kalau targetnya 4 poin tidak tercapai, baru kita kritik mereka. Tapi kalau tercapai ya syukur, berarti mereka memang terbaik. Kan begitu teman-teman. Jadi ayo kita dukung timnas sampai masuk Piala Dunia. Sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.